Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Audi Jikeisha dari kelompok 6 dengan rekan saya Syafa Kansa dan Disa Adinta akan mempresentasikan hasil karya tulis kami yang berjudul Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial sebagai syarat untuk ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Ibu Pusporini. Pendahuluan. Pertama-tama, kita akan membahas latar belakang, kedua, perumusan masalah, dan ketiga, tujuan penulisan. Pertama, latar belakang. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu etikos yang berarti timbul dari kebiasaan. Pada dasarnya, etika didefinisikan sebagai prinsip moral dalam hidup manusia yang dapat menentukan tingkah laku baik yang harus dijalankan dan tingkah laku salah yang harus dihindari. Etika bisnis merupakan tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan menjalani atau menyesuaikan dengan aturan organisasi atau masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Dan tiap tindakan bisnis harus dilandasi oleh moralitas dan prinsip kebenaran yang disertai dengan tanggung jawab. Tidak boleh sampai merugikan orang lain di luar kegiatan bisnis dengan tujuan untuk memudahkan pencapaian bisnis. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan konsep manajemen yang dimana perusahaan mengintegrasikan masalah sosial atau lingkungan dalam mengoperasikan bisnis dan interaksi dengan pemangku kepentingan mereka. CSR ini umumnya dipahami sebagai cara untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kedua, pembahasan rumusan masalah. Pertama, apa saja pengertian dari etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan? Kedua, apa saja yang termasuk etika berbisnis? Ketiga, apa saja jenis-jenis dari tanggung jawab sosial perusahaan? Keempat, bagaimana perilaku perusahaan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan? Pembahasan ketiga, tujuan penulisan. Tujuan penulisan dari karya tulis ini adalah pertama, untuk mengetahui pengertian dari etika dalam berbisnis atau etika bisnis. Kedua, mengetahui hal-hal apa saja yang termasuk ke etika dalam berbisnis atau etika bisnis. Ketiga, menjelaskan jenis-jenis dari tanggung jawab sosial perusahaan. Dan keempat, untuk menjelaskan bagaimana perilaku perusahaan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Berikutnya kita akan membahas landasan teori. Pengertian dari etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Etika bisnis merupakan sebuah bentuk etika yang menerapkan aturan-aturan etis dan moral yang berada dalam lingkungan bisnis. Etika bisnis menjadi panduan untuk para pelaku bisnis sebagai cara untuk berbisnis. Etika bisnis juga mengatur hubungan sebuah bisnis dengan perusahaan, masyarakat, dan individu. Etika bisnis memiliki peran penting dalam sebuah bisnis, yaitu untuk menjaga hubungan antar karyawan, hubungan perusahaan, dan hubungan dari berbagai pihak internal maupun eksternal. Etika bisnis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran moral pelaku bisnis, memberi batasan-batasan bagi pelaku bisnis, dan meningkatkan relasi antara pelaku bisnis dengan stakeholder. Dengan adanya etika bisnis, maka para pelaku bisnis tidak hanya mengutamakan keuntungan pribadi perusahaan, tetapi juga memperhatikan perilaku dan sikap yang dimiliki agar tidak terjadi perselisihan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau yang biasa disingkat dengan CSR merupakan suatu konsep organisasi di mana sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap para stakeholders yang meliputi pemangku kepentingan internal seperti pemegang saham, manajer, dan karyawan, serta pemangku kepentingan eksternal seperti konsumen, masyarakat, pemerintah, dan lingkungan sekitar. Tanggung jawab sosial perusahaan juga merupakan upaya peningkatan kualitas kehidupan oleh perusahaan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan nilai perusahaan yang maksimal. Dengan maksimalnya pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam sebuah perusahaan, maka nilai perusahaan dalam suatu bisnis juga meningkat dan menguntungkan bagi sebuah perusahaan. Berikutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Disa Adinta.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perilaku dalam etika bisnis. Penerapan etika bisnis yang baik dan benar dapat membuahkan banyak sekali keuntungan bagi perusahaan, seperti meningkatkan kepercayaan para investor, meningkatkan kredibilitas, serta menciptakan suatu citra positif bagi perusahaan. Dalam penerapan etika bisnis tersebut, terdapat 3 jenis etika bisnis yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada etika di tempat kerja. Lingkungan kerja dalam sebuah perusahaan merupakan salah satu faktor penting dalam penerapan etika bisnis. Etika dalam tempat kerja diterapkan oleh lingkungan internal perusahaan itu sendiri, seperti karyawan, manajer, pemimpin, dan lain-lain. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam etika di tempat kerja adalah mengedukasikan kepada karyawan mengenai etika dan moral yang baik dan benar, serta memastikan sikap yang dimiliki oleh para karyawan itu sesuai dengan norma sosial. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadinya perselisihan antar karyawan dan karyawan dengan perusahaan, serta menjamin layanan konsumen yang lebih baik. Yang kedua, ada etika individu. Etika individu muncul pada masing-masing individu itu sendiri. Etika individu biasanya diobservasi pada saat evaluasi karyawan. Etika individu meliputi sumber nilai sekitar individu, yaitu orang tua, kerabat, dan juga pengalaman, serta prioritas pribadi seperti finansial keuntungan dan keluarga dengan pekerjaan. Dan yang terakhir ada etika bisnis. Etika bisnis itu sendiri meliputi etika manajerial, yaitu hubungan antara pengelola bisnis dengan perusahaan yang dikelola, serta perilaku perusahaan terhadap karyawan, stakeholder, lingkungan, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kebijakan yang diambil untuk menemukan titik keseimbangan antara perusahaan dan pihak yang terkait. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial perusahaan menjadi sebuah kewajiban bagi tiap perusahaan untuk memikirkan pentingnya kemampuan perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara kinerja perusahaan, serta bagaimana cara mengatasi isu sosial dan lingkungan yang berpotensi akan muncul akibat operasi perusahaan yang sedang dijalankan. Tanggung jawab sosial perusahaan pun memiliki jenis-jenis sebagai berikut. Yang pertama, ada tanggung jawab terhadap pelanggan. Sebuah perusahaan tentunya memiliki tanggung jawab sosial ketika menghasilkan produk dan menjual produk tersebut. Adapun contoh dari praktik produksi yang bertanggung jawab seperti produksi yang menjamin keselamatan pelanggan, lalu memiliki label peringatan yang semestinya untuk mencegah efek samping negatif pada produk tersebut. Lalu ada juga contoh dari praktik penjualan yang bertanggung jawab, seperti memberi garansi jika ada kerusakan sebelum masa garansi habis, lalu memberikan harga produk dan jasa yang adil dan wajar, terus juga memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai barang dan jasa yang akan dijual. Lalu perusahaan pun harus bisa menerima kritik dan saran dari para konsumen. Yang kedua ada tanggung jawab terhadap karyawan. Perusahaan pun memiliki tanggung jawab terhadap karyawan seperti memastikan keselamatan para karyawan dengan cara menyediakan fasilitas kerja yang aman bagi karyawan dengan memantau secara ketat proses produksi. Lalu juga menyediakan safety working seperti sabuk pengaman, masker, sarung tangan, sepatu boots, dan lain-lain. Selanjutnya, perlakuan yang semestinya oleh karyawan lain, yaitu memahami keragaman dalam mengintegrasikan karyawan dengan berbagai latar belakang yang berbeda agar belajar bekerja sama untuk mencapai tujuan kebersamaan perusahaan. Lalu, untuk mencegah juga adanya kasus pelecehan seperti pelecehan seksual. Selanjutnya, ada peluang yang setara bagi seluruh karyawan. Perusahaan tidak dibenarkan untuk melakukan diskriminasi. Yang ketiga, ada tanggung jawab terhadap pemegang saham. Manajemen yang baik akan berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara etis, sehingga berdampak pada kenaikan harga saham dan perolehan dividen. Contoh dari tanggung jawab terhadap pemegang saham itu yang pertama ada memastikan dana dari investor digunakan dengan sebaik-baiknya, lalu transparan dan accountable pada pemegang saham, dan yang terakhir menghindari high cost management. Lalu yang keempat ada tanggung jawab kepada kreditor. Contoh dari tanggung jawab kepada kreditor itu, yang pertama ada wajib untuk memenuhi tanggung jawab keuangan kepada kreditor. Lalu, wajib menginformasikan kepada kreditor apabila terdapat masalah keuangan, seperti penundaan jatuh tempo atau saran perbaikan kondisi keuangan. Lalu yang terakhir, ada hindari rekayasa untuk meningkatkan limit kredit.
Yang kelima, ada tanggung jawab terhadap lingkungan. Suatu organisasi, khususnya perusahaan, berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas tempat, maupun masyarakat pada umumnya. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang ataupun yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Terdapat juga beberapa cara untuk meminimalkan dampak polusi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, yaitu yang pertama, apabila polusi tersebut merupakan polusi udara, maka cara untuk meminimalkannya itu dengan cara mengubah proses produksi sehingga meminimalkan CO2 yang dilepaskan di udara. Selanjutnya, aturan standar tingkat toleransi polusi udara, dan yang terakhir, gerakan sadar lingkungan efek rumah kaca. Lalu yang kedua, apabila polusi tersebut merupakan polusi tanah, maka cara untuk meminimalkannya itu dengan cara standarisasi AMDAL, mengelola limbah padat, dan memanfaatkan produk daur ulang. Yang keenam, ada tanggung jawab terhadap komunitas. Perusahaan menjadi bagian dari komunitas ketika mendirikan bisnisnya di suatu komunitas dan mengandalkan komunitas tersebut sebagai konsumen dan karyawannya. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang perilaku perusahaan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab perusahaan terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi manusia, suatu komunitas, maupun lingkungan secara umum. Dalam hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya dengan cara melakukan berbagai tindakan perbaikan atau corrective actions jika aktivitas yang dilakukan perusahaan tersebut memiliki dampak yang kurang menguntungkan bagi para stakeholders. Untuk mencegah terjadinya dampak yang tidak menguntungkan tersebut, perusahaan seringkali harus menyisihkan sebagian keuntungannya. Sebuah perusahaan untuk mendapatkan keuntungannya seringkali melupakan apa efek yang akan ditimbulkan dari tindakannya kepada pihak lain dan masyarakat keseluruhannya. Berbagai tindakan menimbulkan berbagai kerugian kepada masyarakat dan timbul kritik terhadap cara mereka mengelola suatu perusahaan tersebut. Karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial, yaitu yang pertama, menjaga kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan. Yang kedua, menjaga kepentingan dan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, menjaga kepentingan masyarakat umum, konsumen, dan para pemegang saham. Lalu yang terakhir, menjaga supaya setiap tindakan yang dilakukan perusahaan tidak melanggar perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya saya akan membacakan studi kasus yang kelompok kami pilih, dan kasus yang kami pilih adalah kasus kebocoran data pengguna Tokopedia. Di penghujung tahun 2020 lalu, nama Tokopedia seringkali disebut oleh banyak orang, bukan karena adanya promo besar-besaran ataupun fitur terbarunya, melainkan karena adanya kasus kebocoran data dari para pengguna aplikasi tersebut. Hal ini merupakan peristiwa yang cukup mengejutkan, karena Tokopedia itu sudah termasuk sebagai perusahaan startup unicorn. Memang, kasus kebocoran data bukanlah hal yang pertama kali terjadi pada aplikasi belanja online. Sebelumnya, aplikasi Bukalapak pun mengalami kasus yang sama pada tahun 2019 lalu. Namun tetap saja, sebagai platform belanja online yang sudah memiliki nama yang sangat besar dan banyak sekali penggunanya, seharusnya keamanan dan data konsumen menjadi hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh Tokopedia. Dalam kasus ini, terhitung ada 91 juta data pengguna Tokopedia dan 7 juta data yang datanya bocor. Bahkan, semua data ini dijual di situs dark web dengan harga sekitar 5.000 US dollar. Meskipun data ini diperjualbelikan secara bebas, namun orang yang ingin mengunduh data tersebut harus menggunakan VPN karena data tersebut ada di server Amerika. Sudah terhitung ada sekitar 50 pengguna yang mengunduh data tersebut. Pihak Tokopedia mengatakan bahwa data yang bocor tersebut tidak mencakup data yang sensitif seperti password atau kode OTP. Namun mereka meminta para penggunanya untuk tetap mengganti password untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika dilihat dari etika bisnis, kasus ini terbilang cukup rumit. Berdasarkan etika bisnis, hal ini menekankan pada para pebisnis untuk membuat berbagai pertimbangan-pertimbangan moral dan ekonomis yang layak. Pertimbangan-pertimbangan yang terlihat dari perusahaan Tokopedia, yaitu mereka lebih menekankan pada sistem marketing dibandingkan sistem keamanannya. Sebenarnya, Tokopedia memiliki dana yang cukup besar dalam menjalankan operasionalnya, dan seharusnya juga mereka mengalokasikan dananya untuk keamanan bagi penggunanya. Hal tersebut dikarenakan seiring bertambahnya jumlah pengguna, maka maintenance dan sistem pengamanan yang dimiliki seharusnya jauh lebih baik. Namun faktanya,
Dengan adanya kebocoran data pengguna ini, berarti sistem pengamanan data yang dimiliki Tokopedia kurang baik. Oleh sebab itu, kemudian muncul asumsi bahwa Tokopedia meremehkan keamanan milik penggunanya demi mendapatkan pengguna baru lewat marketing mereka. Disinilah pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh Tokopedia, yaitu lebih fokus untuk mendapatkan keuntungan dan tidak memikirkan pertimbangan moral etis pada kebijakan bisnis mereka. Dari kasus yang dijelaskan tadi, kami telah memilih beberapa pertanyaan. Yang pertama, berdasarkan kasus di atas, menurut Anda apa dampak dari kejadian yang terjadi pada Tokopedia? Pertanyaan kedua, menurut Anda, mengapa kasus kebocoran data tersebut dapat terjadi? Yang ketiga, menurut Anda, bagaimana cara agar pihak Tokopedia dapat kembali mendapatkan kepercayaan konsumen? Dari pertanyaan pertama, yaitu dampak dari kejadian yang dialami Tokopedia. Menurut kami, kejadian kebocoran data yang terjadi pada e-commerce terkenal seperti Tokopedia yang sudah dipercaya banyak orang dapat memberikan dampak jangka panjang dengan skala sedang. Mungkin beberapa pihak eksternal dari perusahaan seperti konsumen akan hilang kepercayaan dan enggan menggunakan jasa Tokopedia disebabkan oleh rasa tidak percaya dan takut data pribadi yang seharusnya tidak boleh disebar akan bocor lagi. Perusahaan Tokopedia juga akan kehilangan kredibilitasnya di mata publik. Hal ini tentu saja akan merugikan perusahaan dengan skala sekian persen. Kasus ini juga dapat memberikan dampak tidak percaya dengan jangka panjang oleh konsumen terhadap Tokopedia dan menyebabkan kerugian untuk perusahaan. Tetapi menurut kami, hal ini tidak akan memberi pengaruh besar terhadap perusahaan. Tokopedia yang sudah merupakan perusahaan besar itu karena kebanyakan konsumen sudah terlanjur nyaman dengan fitur-fitur yang diberikan oleh Tokopedia. Dan jika rasa nyaman itu sudah timbul dalam diri konsumen, maka tidak akan banyak konsumen yang berhenti menggunakan aplikasi Tokopedia untuk kepentingan e-commerce. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa kasus kebocoran ini bisa terjadi? Menurut kami, dan berdasarkan berita valid yang tersebar di internet, 91 juta data para pengguna Tokopedia bisa bocor dikarenakan kurang kuatnya keamanan data server yang dimiliki oleh Tokopedia. Hal tersebut menyebabkan adanya hacker yang dapat membobol dan menjual data pengguna. Untuk pertanyaan ketiga, cara Tokopedia mendapatkan kepercayaan konsumen. Menurut kami, pihak Tokopedia dapat mengembalikan kepercayaan konsumen dengan melakukan sosialisasi. Dengan diadakannya sosialisasi, maka pihak Tokopedia dapat meraih kembali simpati para konsumen dan mendapatkan kepercayaan lagi konsumen. Tokopedia juga dapat melakukan customer service dan memberikan keuntungan-keuntungan bagi konsumen seperti diskon, gratis ongkir, cashback, dan lain-lain. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan kredibilitas perusahaan dapat kembali meningkat dan kepercayaan konsumen dapat diraih kembali. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.